Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang akhlak yang ada di dalam agama Islam. Karena Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kaum muslimin untuk memiliki akhlak yang mulia, adab-adab yang luar biasa indah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat dengan diriku di hari kiamat adalah mereka yang terbaik akhlaknya. Dan di antara akhlak yang terbaik, yang mana Islam memberikan motivasi dalamnya, yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian berbuat baik kepada istri, anak-anak yang laki-laki ataupun yang perempuan, menyambung tali silaturahim, dan juga yang memiliki hubungan kerabat dengan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabil walidaini ihsana." Berbuat baiklah kalian kepada orang tua. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku yang terbaik terhadap keluargaku. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa di antara kalian yang suka dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, maka sambunglah tali silaturahimnya. Kemudian yang berikutnya, di antara akhlak yang diberikan motivasi di dalam agama Islam adalah bagus dalam berbicara dan juga indah dalam bertutur kata, jujur, suka senyum, wajah ceria, dan memiliki sifat tawadhu kepada sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa qulu lin-nasi husna." Katakanlah perkataan yang baik untuk manusia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, "Al-kalimatut thayyibah shadaqah." Kalimat yang baik itu sama dengan sedekah. Juga Nabi menyebutkan, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah." Senyumnya kamu terhadap saudaramu adalah bagian daripada sedekah. Sebagaimana juga Nabi menyebutkan, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidak ada orang yang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Kemudian juga agama Islam datang memberikan motivasi untuk menjaga lisan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada ucapan yang keluar dari lisan kecuali ada di sisinya raqib dan atid. Nabi SAW juga menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, katakan yang baik atau diam. Menjaga lisan maknanya adalah tidak mengucapkan lafaz-lafaz yang buruk, menjauhi kalimat-kalimat laknat, mencela, mencaci, ghibah, menceritakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah menghibah saudara kalian antara sesama. Sebagaimana juga Nabi SAW menyebutkan sifat seorang mukmin, "Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal fahishi walal badhi." Seorang mukmin itu bukan orang yang suka mencela, bukan melaknat, bukan pula orang yang suka kekejian dan mengatakan kata-kata yang kotor. Sebagaimana juga Nabi SAW memperingatkan agar kita tidak sombong. Nabi SAW menyebutkan, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak masuk surga mereka yang ada dalam hatinya kesombongan walaupun itu sesuatu yang sangat kecil. Kemudian juga di antara motivasi dalam agama agar kita memiliki akhlak yang mulia adalah memuliakan mereka yang sudah tua dari kalangan kaum muslimin. Begitu juga memuliakan ahli ilmu, mereka yang menyandang Al-Quran, dan pemimpin yang adil. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Inna min ijlalillahi ikramu dzis syaibatil muslim." Di antara bentuk kita mengagungkan Allah Azza wa Jal, memuliakan orang tua dari kalangan kaum muslimin. "Wa hamilul Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu." Begitu juga memuliakan orang yang menyandang Al-Quran, yang hafal Al-Quran, yang mengamalkan Al-Quran, tanpa mereka berlebih-lebih dan tanpa mereka kurang di dalam membawa Al-Quran tersebut. Wa ikramu dzis sultanil muqsid.
Wa ikramu dzil sultanil musid artinya adalah memuliakan pemimpin yang adil. Sebagaimana juga dianjurkan bagi anak kecil untuk memuliakan orang yang lebih dewasa, dan kita pun yang dewasa dianjurkan untuk menyayangi yang kecil. Nabi SAW menyebutkan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina." Bukan dari kami mereka yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak mengetahui hak orang yang lebih besar. Kemudian begitu juga agama Islam memberikan motivasi untuk saling memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, memberikan kemudahan, menutup aurat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man naffasa mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melegakan kaum muslimin, menyelesaikan urusan mereka, membantu mereka dalam urusan-urusan dunia, maka Allah akan bantu penyelesaian urusannya di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sir yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang susah, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib, menutup celah seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Seorang muslim akan senantiasa dibantu oleh Allah selama ia mau membantu saudaranya. Begitu juga Islam memberikan motivasi untuk berbuat baik kepada pembantu, tidak membebankan kepada mereka sesuatu yang tidak sanggup bagi mereka untuk melakukannya, dan memberikan hak mereka dikala mereka selesai melaksanakan tugasnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Ikhwanukum, khawalukum." Nabi mengingatkan saudara kalian yang membantu kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka berada di bawah tangan kalian. Maka barang siapa yang orang berada di bawah tangannya, kemudian memberikan makan kepadanya, memberikan pakaian kepadanya, tidak membebankan sesuatu yang sulit bagi mereka melakukannya, kemudian apabila sulit maka mereka pun membantunya, maka Allah pun akan memberikan bantuan kepadanya. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajifa aruquh." Berikan kepada mereka yang bekerja kepada kalian setelah mereka menyelesaikannya sebelum kering keringatnya. Dan itu merupakan di antara kaedah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam akhlak yang mulia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian juga di antara akhlak yang diberikan motivasi dalam agama Islam adalah mendamaikan antara dua orang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa aslihu zata bainikum." Damaikan antara dua orang di antara kalian. Sebagaimana Nabi SAW memperingatkan untuk tidak melakukan namimah. Namimah itu artinya mengambil ucapan seseorang kemudian disampaikan kepada orang lain dalam rangka melakukan kerusakan. Makanya Nabi SAW menyebutkan, "La yadkhul jannata nammam." Orang yang namimah tidak akan masuk surga. Begitu juga di antara akhlak yang diberikan motivasi dalam agama adalah dermawan, terutama dengan harta. Kemudian tidak bakhil dan juga tidak mubazir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Mereka yang berinfak, mereka tidak terlalu mubazir dan mereka juga tidak pelit dan mereka berada di antara keduanya. Begitu juga di antara akhlak yang diberikan motivasi dalam agama adalah melihat hubungan, memberikan hak-hak daripada saudara seagama, seakidah. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Haqqul muslim 'alal muslim sit." Seorang muslim memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada muslim yang lain ada 6. Maka para sahabat bertanya, "Mahunna ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah? Maka Nabi menyebutkan, "Idza laqitahu fasallim alaih." Kalau berjumpa ucapkan salam. "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Apabila dia mengundang, maka datanglah. "Wa idza stansahaka wa idza stansahaka fansah lahu." Apabila mereka meminta nasihat, maka berikan nasihat. "Wa idza atasa fahamidallaha fashammithu." Apabila dia bersin, kemudian dia memuji Allah, maka balas dengan doa. "Wa idza marid fa'udhu." Kalau dia sakit, maka jenguklah dia. "Wa idza mata fattabi'hu." Kalau sekiranya dia meninggal, maka ikutkan jenazahnya. Itu merupakan di antara kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya atau hak kaum muslimin yang mesti ditunaikan.
Sebagaimana juga Islam memberikan motivasi untuk memuliakan tamu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fala yu'zi jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, jangan ganggu tetangganya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkan kalimat yang terbaik atau diam. Ini merupakan di antara beberapa motivasi akhlak yang mulia dalam agama Islam agar mudah bagi kita melakukannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa menerapkan dalam kehidupan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.